Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar setia Radio Ibnu IPPNU FM. Kali ini bertemu lagi dengan saya Muhammad Gifari Irfansyah pada acara Kiswah Kajian Islam Ahlu Sunnah wal Jamaah. Pada kali ini saya akan membuka beberapa topik yang interaktif untuk dibicarakan karena selama masa pandemi virus COVID-19 ini booming dan banyak orang yang ingin mengulas tentang hal tersebut. Hal-hal topik yang akan saya angkat antara lain yaitu pembolehan sholat jamaah dan sholat Jumat di beberapa daerah yang masuk kepada zona hijau. Dan nanti saya akan mendatangkan beberapa narasumber yang kompeten pada hal tersebut. Lalu yang kedua yaitu mengenai usulan dari MUI, Dewan Masjid dan serta Dewan Masjid Indonesia bahwasanya sholat Jumat berjamaah bagi masjid yang jamaahnya membludak sampai ke jalanan diusulkan melakukan sholat Jumat secara 2 sesi dengan memperhatikan ganjil genap nomor HP atau nomor WhatsApp-nya. Lalu yang ketiga adalah beberapa dalil fikih yang nanti saya tanyakan kepada mereka yang berkompeten pada bidangnya. Nanti dalil-dalil fikih apa saja rukhsah atau keringanan dalam rangka beribadah di masa merebaknya pandemi virus COVID-19 ini. Jadi nanti ada beberapa narasumber yang saya hadirkan dan bergabung pada saat sesi kali ini. Nantikan, jangan kemana-mana, tetap pada Radio Ibnu IPPNU FM. Sekian dan terima kasih. Terkenal di Januari, semua belum panik seperti hari ini. Pelan-pelan tapi pasti, tiba-tiba membuat manusia mati. Oh corona, kau lebih parah dari segala bencana. Oh corona, membuat aku dikarantina. Oh corona, cepat minggat sekarang juga. Ku sudah bosan di rumah aja. Di rumah aja. Rindu dengan teman-teman, pacar, gebetan, mantan. Untungnya masih bisa video callan. Sabarlah kawan, ini waktunya rebahan. Oh corona, kau lebih parah dari segala bencana. Oh corona, membuat aku dikarantina. Oh corona, cepat minggat sekarang juga. Ku sudah bosan di rumah aja. Pakai masker, hand sanitizer, cuci tangan yang benar. Jangan keluar, ntar tertular. Cepetan dong kamu kelar.
pakai masker, hand sanitizer, cuci tangan yang benar. Jangan keluar ntar tertular, cepetan dong kamu kelar. Cepetan dong kamu kelar, cepetan dong kamu kelar. Oh corona, kau lebih parah dari segala bencana. Oh corona, membuat aku di karantina. Oh corona, cepat minggat sekarang juga. Cepat minggat sekarang juga. Cepat minggat sekarang juga. Ku sudah bosan di rumah aja. 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 Kita akan menuju narasumber yang pertama. Kali ini kita akan bertanya jawab dengan rekan Gilang Wahyu Baskoro dari Ibnu Ranting, Kelurahan Magelang, dan seksi bidang keolahragaan PC Ibnu Kota Magelang. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan Gilang Wahyu Baskoro yang berada pada Kampung Tulung, Kelurahan Magelang. Bagaimana kabarnya malam kali ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabarnya baik. Selamat malam juga Mas Givari Irfansyah. Oh ya, bolehkah saya bertanya beberapa topik yang sudah saya sajikan tadi Mas Gilang Wahyu? Ya, insya Allah kalau saya bisa menjawab dan Allah meridhoi, insya Allah saya akan menjawabnya. Oh ya, terima kasih. Ya, kali ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada panjenengan. Yang pertama yaitu bagaimana situasi setelah pembolehan beribadah di tempat umum di desa Anda, bagaimana suasananya, terus apa aja peraturannya yang atau peraturan apa saja yang harus dijalankan oleh para jamaah untuk bisa mengikuti kegiatan beribadah di tempat umum. Ya, kalau saya pribadi melihat masyarakat yang sudah sudah lama berdiam diri karena adanya COVID-19 ini, setelah pembukaan atau masa new normal tersebut, para masyarakat di Tulung Magelang ini sepertinya antusiasnya pakai banget gitu. Jadinya yang semulanya enggak jamaah gitu, semua pada berduyun-duyun ke masjid walaupun dengan protokol-protokol yang harus mewadai ya. Contohnya seperti pemakaian masker dan menggunakan sajadah sendiri, dan jika kita hendak memasuki masjid maka harus menggunakan hand sanitizer terlebih dahulu. Lebih-lebih kita harus mengecek suhu tubuh menggunakan termogan tersebut. Ya gitu menurut saya. Antusias masyarakat itu semakin bertambah dengan adanya COVID ini. Dengan hal tersebut, kami mungkin ya sebagai pelaku atau panitia dan sekaligus takmir masjid, kita kewalahan menyediakan tempat berupa sajadah atau pembatasan APD atau ya
selebihnya kita hanya bisa mengusahakan seadanya. Ya, terima kasih Mas Givari, saya kembalikan kepada rekan Givari. Sungguh luar biasa dari rekan Gilang Wahyu Baskoro. Terima kasih atas beberapa jawaban dari panjenengan. Jadi saya simpulkan bahwasanya di desa beliau ini para masyarakat sangat antusias dengan pembukaan kembali tempat ibadah, baik yang muslim maupun yang non muslim. Ini sangat luar biasa. Jadi memang masyarakat butuh sokongan rohani juga, selain sokongan dari lahiriah, harus juga sokongan dari batinnya atau secara rohani, bukan lahiriah saja. Jadi di sana juga menurut beliau tadi diceritakan bahwasanya ada beberapa pembatasan yang harus dilakukan kepada para warga maupun jamaah masjid terutama, antara lain seperti menggunakan masker, menggunakan alat pelindung diri, face light atau APD lainnya, dan menggunakan sajadah sendiri dari rumah. Lalu sekian dari narasumber yang pertama, kami ucapkan terima kasih, semoga dapat bermanfaat sharing tersebut. Yang kedua nanti ada narasumber yang kompeten juga. Ada resah dalam hati, takut yang tak terkendali. Dunia kita sedang tak baik-baik saja. Ini memang tidak mudah, namun kau tetap berjalan. Aku menunggumu untuk segera pulang. Jaga diri, kuatkan hati, tetap tersenyum. Aku berdoa, terus berdoa untuk dirimu. Tuhan, Dia sedang berjuang. Jaga Dia, lindungi Dia, karena ada yang menunggunya untuk pulang. Kita memang sedang berduka, bukan berarti kita menyerah. Kita harus saling menjaga dan menguatkan hingga Tuhan menolong kita. Jaga diri, kuatkan hati, tetap tersenyum. Aku berdoa, terus berdoa untuk dirimu. Tuhan, Dia sedang berjuang. Jaga Dia, lindungi Dia, karena ada yang menunggunya untuk pulang. Kita
harus saling menjaga dan menguatkan hingga Tuhan menolong kita. Selanjutnya kita lanjutkan kepada narasumber yang selanjutnya, yaitu rekan kita Sab'ah Asfia dari Meranggen Demak. Mari kita lanjut ke beliau. Oke, kalau di daerah saya, di daerah Meranggen Demak itu tepatnya di desa saya sih, karena masih zona hijau, alhamdulillah. Jadi di sini sholat berjamaah masih seperti biasa. Jadi ibadah-ibadah juga masih seperti biasa. Mungkin kalau palingan yang acara misal kayak tahlilan yang besar-besaran sedesa gitu agak dikurangi sih jumlah orangnya, nggak kayak biasanya. Misalnya ada haul masal gitu juga nggak terlalu banyak. Nah, untuk sholat berjamaah alhamdulillah masih seperti biasa. Yaitu karena tadi zona hijau, dan juga kalau di daerah saya itu jumatannya juga masih biasa aja, karena juga nggak ada orang yang dari luar, semua hanya di dusun kita sendiri gitu. Nah, udah sih itu. Jadi semuanya kalau di desa saya, tepatnya di dusun saya, itu masih seperti biasa, kayak tidak ada corona. Tapi masyarakat kalau keluar-keluar tetap pakai masker dan lain sebagainya. Sungguh luar biasa sekali pemaparan dari sumber kita yang berasal dari Demak, Mbak Sab'ah Asfia. Jadi di sana itu masih berlaku normal, tapi dengan syarat beberapa harus menepati protokol kesehatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa di sana dapat dikatakan normal, tidak mengalami perubahan yang signifikan. Ya, selanjutnya kepada narasumber yang ketiga, Mbak Gita dari Kabupaten Magelang ya. Kita coba hubungi. Coba masih dalam proses penghubungan. Baik Mas Givari, sudah terhubung dengan saya Gita di Kabupaten Magelang, khususnya di Pakis ya Mas. Nah, di sini kegiatan dari awal adanya corona, kegiatan masih normal-normal aja, baik ibadah maupun kegiatan sehari-hari, karena di sini kita termasuk di zona hijau. Jadi semua kegiatan diperbolehkan dilakukan secara normal. Tapi yang membedakan yaitu di Lebaran tahun ini kami tidak melaksanakan silaturahmi keliling, di mana ini dilakukan untuk pencegahan COVID-19. Nah, selain itu juga kami menutup total akses keluar masuk beda daerah, atau dari kota ke Pakis atau dari Pakis ke kota. Ini dilakukan juga untuk pencegahan COVID-19. Tapi setelah itu kegiatan lainnya tetap berjalan normal, seperti kegiatan ibadah jemaah di masjid ataupun mengaji. Bahkan juga kegiatan nyadran kami juga tetap melaksanakan kemarin. Seperti itu Mas. Terima kasih. Memang pelarangan dan pembatasan ibadah di rumah ibadah selama merebaknya virus COVID-19 ini atau virus corona ini mengalami sejumlah pro dan kontra. Antara lain, ada yang menghendaki untuk tetap beribadah di rumah ibadah masing-masing, dan ada yang juga menghendaki bahwasanya ada pembatasan dan pelarangan ibadah di rumah ibadah umum seperti biasanya untuk sementara waktu. Dalam menyikapi ini, ada beberapa kaum
ada beberapa pemikiran yang akan muncul menurut kalangan Islam. Antara lain yaitu kaum Jabariyah. Jabariyah adalah kaum yang mengedepankan hanya pasrah kepada Allah tanpa adanya suatu ikhtiar. Mereka sangat percaya segala sesuatu datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Hal itu memang benar adanya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu mengubah nasibnya sendiri. Lalu yang kedua yaitu golongan dari Qadariyah. Golongan Qadariyah itu menafikan segala sesuatunya dari Allah. Jadi segala sesuatu dia yang mengusahakan sendiri tanpa Allah ikut campur. Jadi dia lebih takut apabila dia tidak berikhtiar daripada dia memohon doa kepada Allah. Selanjutnya, kelompok pertengahan yang mayoritas dianut oleh umat Islam yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kelompok ini tetap teguh bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan semua cobaan, mendatangkan semua nikmat, dan Allah lah tempat kembali semuanya. Akan tetapi kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap meyakini bahwasanya ada usaha atau ikhtiar yang diusahakan oleh manusia agar dirinya selamat dari segala mara bahaya. Tubuh yang sehat dapat membantu menjaga sistem imun atau kekebalan tubuh dari ancaman berbagai macam penyakit. Banyak orang yang merasa tubuhnya sehat walafiat, namun ternyata masih saja terkena penyakit dengan mudah. Apa ya yang kurang? Apa yang harus dilakukan? Bagaimana caranya agar lebih memperkuat sistem imun tubuh dengan maksimal? Yang pertama adalah rutin berolahraga. Olahraga dengan rutin setiap harinya walaupun hanya sekedar jogging selama 15 hingga 30 menit dapat merangsang kinerja antibodi dan sel-sel darah putih. Sel darah putih itu sangat penting karena merupakan sel kekebalan tubuh yang melawan berbagai macam penyakit. Selain itu, olahraga juga membantu mengeluarkan bakteri dari paru-paru dan saluran pernapasan. Sangat membantu untuk mengurangi resiko terjangkit flu atau penyakit lainnya. Yang kedua adalah konsumsi makanan bergizi seimbang. Biasakanlah makan dengan jumlah gizi yang seimbang. 4 sehat, 5 sempurna. Jangan hanya makan daging saja, sayuran saja, atau jangan hanya makan buah saja. Tapi kombinasikan semuanya, daging, sayur, dan buah, agar menghasilkan gizi yang lengkap. Konsumsi makanan yang beraneka ragam akan menghasilkan sistem kekebalan tubuh yang lebih baik. Yang ketiga adalah kualitas istirahat yang cukup. Tidur malam adalah cara termudah untuk memperkuat sistem imun. Biasakanlah tidur selama 7 hingga 9 jam setiap harinya. Jadi alangkah baiknya berhenti untuk begadang. Mulai istirahatkan tubuh dengan tidur yang cukup. Harus diingat ya, bahwa tanpa tidur yang cukup, sistem kekebalan tubuh akan menurun, sehingga resiko terkena penyakit akan lebih besar. Yang keempat adalah mengendalikan stres. Stres adalah faktor terbesar yang dapat memperlemah sistem imun tubuh. Stres juga adalah awal dari terbukanya pintu masuk berbagai macam penyakit ke dalam tubuh. Jadi alangkah baiknya kelola stres dengan meluangkan waktu melakukan hobi, bersosialisasi, relaksasi, atau apapun untuk melakukan sesuatu yang dapat membuat stres menghilang. Jadi jangan berpikir terlalu banyak. Di bawah, santai saja. Yang kelima adalah menghindari rokok. Tidak perlu dijelaskan bahan-bahan kimia apa saja yang ada di dalam satu batang rokok. Merokok dapat mengurangi pembentukan sistem kekebalan tubuh, sehingga para perokok cenderung lebih mudah terkena penyakit. Intinya adalah berhenti merokok, jauhi merokok, karena tidak ada hal yang positif dalam merokok.
Yang terakhir adalah berhubungan seks. Aktivitas seksual ternyata memiliki dampak positif pada sistem kekebalan tubuh. Menurut studi, berhubungan seks sama halnya dengan melakukan olahraga, sehingga membantu meningkatkan imun tubuh yang melindungi dari berbagai macam penyakit. Baiknya, lakukan 2 atau 3 kali dalam seminggu untuk hasil yang lebih maksimal. Tapi tips ini hanya boleh dilakukan oleh yang sudah menikah ya. Jangan pernah dicoba bagi yang belum menikah. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan kalian. Jagalah kesehatan agar terhindar dari segala macam penyakit. Kita akan berjumpa lagi di video-video berikutnya. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa. Selain olahraga, makanan sehat, dan istirahat yang cukup, istriku juga melengkapi kami dengan Imboost yang membantu menjaga daya tahan tubuh untuk hidup 3 cukup, 4 sehat dengan Imboost. Dibuat dari bahan alam. Selain olahraga, makanan sehat, dan istirahat yang cukup, istriku juga melengkapi kami dengan Imboost yang membantu menjaga daya tahan tubuh untuk hidup 3 cukup, 4 sehat dengan Imboost. Dibuat dari bahan alam. 2 warga negara Indonesia yang positif warga virus Depok corona merupakan warga terkonfirmasi positif terjangkit virus corona. Penularannya ini melalui terus meluas. Kemarin sudah ada perkembangan dan cara 1.440 mencuci tangan akan kabur dari ruang isolasi. Allahumma inna na'udzu bika min hadzal waba' wa na'udzu bika min kulli maradin wa suqmin wa bala'. Begitu banyak kulihat raga tanpa nyawa, kau ambil mereka tua dan muda. Bencana kian meraja, datang tak menyapa. Manusia sembunyi dalam atapnya. Tak sedikit air mata, tak sebab Allah yang tega. Kita yang salah dalam menata dunia. Allahumma adfa'na al-ghala wal bala wal waba fid dunya, khassah fi baladina Indonesia. Allahumma adfa'na al-ghala wal bala wal waba fid dunya, khassah fi baladina Indonesia. Dengan ribuan dosa ku pinta belas kasih-Mu, ya Allah. Allahumma adfa'na al-ghala wal bala wal waba fid dunya, khassah fi baladina Indonesia. Allahumma adfa'na al-ghala wal bala wal waba fid dunya, khassah fi